Hai semuanya, pada kesempatan yang langka ini kita akan ngobrol ringan dengan technical engineering kita dari Plaza Kreasi. Nah, kita hari ini akan bahas tentang produksi mesin dan tantangan-tantangan yang ada dalam perusahaan digital printing. Nah, langsung saja kita hari ini bersama dengan Mas Wahyu. Mas Wahyu. Nah, ini adalah technical engineering dari Plaza Kreasi. Apa kabar, Mas? Baik, Mbak Nuri. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehingga kita hari ini bisa ngobrol bareng ya. Kita kan jarang bertemu ya. Iya. Oke. Nah, kita sekarang mau ngobrol ringan aja ya tentang produksi sama tentang mesin lah ya. Oke, boleh. Boleh ya? Diizinkan? Oke. Oke, baik. Nah, Mas Wahyu sendiri di Plaza Kreasi sebagai apa ini? Oke. Di sini saya sebagai technical engineering ya, Mbak Nuris. Tugas saya di sini untuk memastikan semua kondisi mesin dalam kondisi prima untuk produksi. Oke. Jadi tanggung jawabnya lebih ke teknis mesin ya. Betul. Kalau di Plaza Kreasi sendiri mesinnya apa aja Mas yang di sini? Nah, di Plaza Kreasi ini ada banyak sekali mesin, Mbak Nuris ya. Namun ciri khas atau keunggulan kita di sini adalah sablonnya. Sablon, oke. Kemudian sublim, cutting laser. Cutting laser. Nah, di sini produk unggulannya yaitu tadi yang pertama adalah sablon, sublim, cutting laser. Untuk sablon ini kita biasanya kebutuhannya untuk ya komunitas. Sablon ini bukan sablon manual itu ya? Oh bukan, di Oh, sini bukan. itu digital printing sudah, Mbak. Oh, jadi udah pakai mesin-mesin canggih gitu ya? Bener. Oke. Kalau untuk sablon digital itu bisa masuk ke produk apa aja, Mas? Nah, contoh nih Mbak Nuris ya. Kalau Mbak Nuris punya komunitas, mau bikin kaos nih misalkan. Kaos. Nah, Oke. kaos ini bisa awet di sini. Kalau pakai sablon digital printing, hasilnya pun bisa detail. Oke. Warna bisa jreng kalau mau jreng ya. Bisa detail itu yang utama. Tergantung desain berarti. Nah, benar. Oke. Itu untuk sablon digital ya? Iya. Kalau untuk sublim sendiri lebih kemana arahnya, Mas? Kalau Produknya, Mas? sublim, bicara masalah produk ya. Oke. Di sini yang sudah sering banyak orang tahu kita bikin jersey itu yang utama, Pak. Oh, jersey. Iya, Mbak. Untuk jersey di sini kita pakai bahan-bahan yang premium juga tentunya, Mbak Nuris. Oke. Nah, kemudian hasil cetak nih, Mbak Nuris. Hasil cetak di sini tuh bisa detail. Bisa detail. Nah, Oke. kenapa? Kita pakai bahan dari tinta yang premium. Oh, itu sangat pengaruh ya terhadap hasilnya. Iya, benar sekali, Mbak Nuris. Kemudian yang kedua, kita pakai mesin yang siapa sih yang nggak kenal mesin ini gitu loh. Mesin ini maksudnya? Ya, ini. Oh, mesin ini. Nah. Ini anaknya ya? Iya ini. Ini mesin apa ini, Mas? Nah. Bisa dijelasin Mesin ini secara ya simpel aja. kebetulan andalan kita untuk Oke. bikin produk sublim itu tadi, Mbak Nuris. Oh. Siapa sih yang nggak kenal merek ini, satu Indonesia lah mungkin ya. Oh ya. Gede ya ternyata. Nah, itu dia kelebihan kita, Mbak Nuris. Kita bisa bikin cetak yang gede. Kemudian Lebarnya hasil berapa ini? untuk bicara masalah lebar ya, kita ada di 160 Oke. sama 180 medianya. Jadi keunggulan kita di situ. Yang di luaran sana cuma 110, kita di sini bisa bikin 180. Oke, hebat ya. Gitu. Nah, untuk masalah hasil cetak yang bagus itu tadi, pastinya tentunya berpengaruh. Dari merek mesin sendiri sudah siapa sih yang nggak kenal ya, kan gitu. Iya. Nah, kecepatan produksi kita terutama itu kita bisa ya kalau dikalkulasi ya per jam bisa 100 meter itu kan. Wah, per jam 100 meter nih. Benar. Ibaratnya kalau kita kerja 7 atau 8 jam itu bisa 800 meter, betul ya? Bisa lebih. Wow, berarti ini udah bisa skala produksi massal banget ya? Ya iya, makanya ini keunggulan dari kita. Produksi cepat, banyak. Oke. Dan satu lagi Mbak Nuris, detail rapi. Itu yang dicari. Oh gitu Tuh. ya.
tadi ada cutting laser juga. Kalau cutting laser itu bisa bikin apa sih Mas? Nah, gini, ada hubungannya juga ya dengan sublim ini tadi. Gitu ya. Nah, kita juga bisa bikin hijab Mbak Luris. Hijab, bukan. Oh. Nah, ini ada hubungannya dengan cutting laser yang Mbak Luris tanya. Gitu. Karena kebetulan di sini kita bisa menyediakan satu paket. Satu paket dalam artian printing hijab nih. Bisa dapat sekalian cutting lasernya gitu. Oh, jadi bisa kita pesen produk sublim tadi, bisa kita bikin mukena gitu ya? Iya. Terus finishingnya pakai Cutting cutting laser. lebih keren, lebih Jadi awet. arahnya lebih ke fashion muslim atau fashion style-nya lebih dapat gitu. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian pada saat kita produksi banyak gitu ya, ada nggak tantangan-tantangan tersendiri bagi teman-teman yang sedang produksi tadi? Karena kan ini kan bisa massal banget kan? Iya. Jadi gini Mbak Nurisya, kita ini sudah terbentuk yang namanya itu tim. Tim dalam tim produksi, tim marketing, nah tim admin. Nah, jadi itu ada saling hubungannya yang membuat kita ini bukan menjadi tantangan lagi, sudah menjadi apa ya, kebiasaan. Jadi kita nggak ada yang namanya tantangan dalam produksi itu sudah kita jalani sudah lama ya Mbak Nuris. Jadi kita nggak ada tantangan lagi. Apapun permintaan customer kita usahakan karena kita juga menjaga kualitas, menjaga kepercayaan. Itu keunggulan kita. Wow, keren ya. Kalau bicara tentang berapa banyaknya gitu ya. Kalau tadi mesin sublim ini bisa sampai 800 meter dalam satu hari kerja. Sehari, ya. Kalau untuk mesin sablon sendiri gimana? Gini, kebetulan di sini kita mesinnya itu fast semua tipenya Mbak Nuris ya. Wow. Jadi Keren, DTF, ya sablon itu tadi, itu kita juga bisa cepat Mbak Nuris. Kapasitas mesin kita di bawah itu satu hari 200 meter dalam 8 jam kerja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari itu juga Mbak Nuris. Itu kan kalau sablon, kalau kita bicara sablon itu biasanya hasil sablon itu bisa kelihatan retak-retak gitu. Kalau pakai sablon digital itu gimana? Awet nggak? Kira-kira bertahan sampai berapa lama ya? Nah, itu bedanya Mbak Nuris. Kalau bicara masalah sablon manual dengan printing, tentunya kita pakai mesin. Manual kan pakai ya manual lah. Mbak Nuris tahu sendiri kan. Iya. Kalau kita sudah pakai mesin, bahan yang premium, kualitas itu tentunya bisa dibandingkan dengan yang manual. Kalau Mbak Nuris bicara pecah, dari segi mana dulu nih? Pecahnya ini dari segi desain, apakah dari segi keawetan? Nah, keawetan sih biasanya. Nah. Kalau orang mau pesen kan pinginnya yang bisa dipakai tahan lama kan. Nah, benar. Betul kan? Di sini kalau kita bicara keawetan ya, misalkan kalau di luaran sana itu yang dicuci berulang kali, dijemur kena matahari, cuci pakai mesin cuci, pemutih dan lain sebagainya, akan pecah-pecah. Di sini kita pakai bahan yang premium itu tadi, bisa awet. Itu keunggulan kita. Jadi kalau orang bilang, oh sablon pakai digital printing itu pecah, sudah terpatahkan dengan Ya? Plaza Kreasi. Terpatahkan langsung ya? Wow. Loh, ini loh produk kita. Gitu. Oke, baik. Kalau untuk sablon digital kan sebenarnya luas ya, nggak hanya di kaos aja. Mungkin bisa diaplikasikan di mana? Di topi gitu bisa? Tentunya bisa Mbak Nuris. Di produk apa aja Mas? Dalam sablon itu tentunya kita bisa mencakup topi, apron, apron, iya, terus tote bag. Jadi nggak hanya kaos. Kalau misalkan Mbak Nuris nih mau bikin souvenir, ada teman atau kerabatnya mau bikin usaha souvenir nih, kita bisa menyediakan bahannya juga. Karena itu tadi sablon digital
printing di kita ini nggak hanya di kaos Mbak Nuris, bisa Oke. juga di topi, apron, tote bag, banyak lagi. Oke. Gitu Mbak Nuris. Oke, ternyata luas banget ya sablon digital itu ya. Ya, banyak banget. Banyak banget. Oke. Produk yang dihasilkan banyak banget. Banyak banget. Oke. Kalau untuk dari segi jenis bahannya nih, Ya. misal kalau untuk sablon digital itu arahnya lebih ke bahan apa? Atau semua bahan? Kalau kaos kan juga ada kaos yang dari polyester ya. Ya, benar. Polyester bisa nggak di DTF? Bisa. Atau bisa ya? Bisa. Jadi termasuk bahan-bahan yang dari polyester, bahan combat gitu-gitu, Ya, katun tuh bisa katun semua bisa. kalau digital. Kalau sablon digital. Iya. Oke. Kalau untuk Sublime sendiri gimana? Jenis bahan yang digunakan? Gini Mbak Nuris, Sublime ini sebenarnya semua kain itu bisa, cuman kalau ingin hasil yang lebih maksimal Mbak Nuris nih ya, kita harus cari kain yang polyesternya tinggi. Oke. Nah, dengan polyester tinggi ini penyerapan tinta ke bahan polyester akan detail warnanya, akan cerah, akan lebih muncul. Gitu. Jadi kalau misalnya kain tersebut tetap ada kandungan polyesternya nih, tapi lebih banyak bahan katun gitu, masih bisa ya? Masih bisa, cuman Oke. nah ada cuman nih Ada bedanya cuman. dengan sablon Heeh. itu tadi kan semua kain bisa masuk ya. Nah, kalau ini karena dia sifatnya transfer Mbak Nuris, pemindahan dari kertas ke media kain. Oke. Nah, jadi kita ada bahan-bahan tertentu yang ada hubungannya nanti dengan tintanya. Kenapa kita pakai polyester? Nah, tinta kita ini akan sangat keluar warnanya kalau bahannya mengandung polyester. Oke. Walaupun polyesternya rendah, bisa masuk tetap. Nah, Kalau bicara tentang Sublime ya, Ya. kalau Sublime ini jenis bahan yang digunakan apa aja mas? Gini Mbak Nuris ya, untuk Sublime ini agak sedikit berbeda dengan sablon ya Mbak Nuris. Nah, Sublime ini kita harus pakai bahan yang ada kandungan polyesternya agak tinggi. Oke. Nah, gitu. Dengan kandungan polyester yang tinggi akan memunculkan warna. Nah, karena tinta kita ini sifatnya transfer paper. Transfer paper. Jadi di print dulu ke media kertas untuk ditransferkan ke kain. Oh berarti nggak langsung ke kain gitu Nah, ya? Just beda. gitu ya. Berarti ada medianya dulu Nah, nih, baru nanti dia benar. masuk di kain. Oke. Dengan kandungan polyester yang tinggi akan memunculkan warna tersebut. Gitu, Mbak Oke. Nuris. Jadi saran saya ya kita pilih kandungan polyester yang misalkan nih 70-30, 70-nya polyester, 30-nya katun misalkan atau apalah. Itu Mbak Nuris. Oke. Kalau bahan belacu nih mas, belacu itu kan ibaratnya dari serat alam ya, jadi masih banyak kandungan kapasnya atau katunnya gitu ya. Itu bisa nggak di Sublime? Kalau bicara di Sublime bisa apa enggak? Tentunya bisa. Cuma ya itu tadi warnanya kurang muncul, kurang keluar Mbak Nuris. Oh gitu, karena bahannya tadi ya, karena kandungan bahannya mungkin polyesternya memang kurang. Oke gitu. Berarti kalau untuk mesin Sublime ini mas, tadi kan banyak banget ya produk yang dihasilkan mulai dari mukena, kemudian ada hijab, jersey, shawl juga bisa. Shawl bisa, ada apa lagi? Baju renang itu kan dari polyester juga bisa nggak? Oh sangat bisa Mbak Nuris. Oh bisa juga. Iya. Oke. Epson nih ya. Jadi keunggulan Epson ini apa sih mas sebenarnya? Gini, kalau bicara keunggulan Epson ini banyak sekali Mbak Nuris ya. Makanya di sini kita pakai mesin Epson. Hasil cetak yang pertama itu bisa lebih detail. Yang kedua hasilnya itu bisa soft dalam artian nggak terlalu ngejer, nggak terlalu pudar atau gimana, pas lah dengan desain. Itu keunggulan dari Plaza Kreasi ini. Oke. Itu Mbak Nuris. Iya, tadi kan kita ngobrol tentang mesin cutting laser ya mas ya. Cutting laser itu kan tadi sempat kita bahas bisa jadi atau bisa buat apa ya, kayak semacam fashion pelengkapnya, kayak misal label gitu kan? Ya bisa label, banget. Label bisa ya. banget. Ya. Kalau untuk branding baju muslim, hijab, mukena mungkin bisa. Selain untuk bikin label tadi, mungkin ada yang lain nggak? Gini Mbak Nuris,
cutting laser di sini kebetulan non metal ya Mbak Nuris ya. Non metal. Non metal itu semua jenis barang yang non logam bisa kita produksi. Contoh nih, Mbak Nuris mau bikin gantungan kunci nih dari bahan akrilik atau mika, plastik dan lain sebagainya. Kita bisa. Terus mau bikin motong baju nih. Nah, motong baju kalau biasanya pakai gunting manual, pakai pola segala macam itu di sini kita bisa pola langsung dari komputer. Kita aplikasikan untuk potong kain. Oh, bisa juga berarti ya untuk kain. Bener banget Mbak Nuris. Keren juga sih. Yang penting non logam. Yang penting non logam. Oke. Ini kan dari banyaknya mesin yang ada di sini itu gimana cara maintenance-nya? Karena kan secara produksi mungkin kan jalan terus kan ya. Jadi gimana caranya mesin tadi tetap awet dan tetap bisa berproduksi dengan baik? Jadi gini Mbak Nuris, setiap pagi atau sebelum memulai produksi kita cek dulu nih mesin ini sehat apa enggak. Gitu. Kalau sudah terjadi indikasi, oh mesin ini kurang sehat, nah mungkin dong kita pakai produksi. Nah itulah. Jadi kita harus memastikan semua mesin ini dalam kondisi prima. Karena kalau mesin kurang sehat nih misalkan, dalam produksi pasti nggak akan bisa bagus, Mbak Nuris. Gitu. Nah kita sudah ada punya tim. Ya dari pagi sebelum proses produksi itu kita cek dulu Mbak Nuris. Siap enggak? Nah gitu loh Mbak Nuris. Kemudian untuk memastikan produk tersebut jadi tim misal dari mesin tadi kan sudah mesin sudah dicek pagi kan, kemudian produksi jalan, udah menghasilkan produksi, dan bagaimana tetap menjaga kualitas dari produk yang kita hasilkan tadi. Nah untuk bicara menjaga produk ya, kita di sini punya tim yang namanya quality control. Nah, jadi nggak bisa barang reject itu lolos ke customer, itu nggak bisa. Karena yang itu tadi Mbak Nuris, kita itu harus menjaga kepercayaan customer. Nah, penting ya, ya. Sangat penting itu Mbak Nuris. Sangat penting ya. Jadi terakhir ini pertanyaan closing dan pertanyaan pamungkas ya. Jadi sebenarnya apa keunggulan ketika teman-teman di luar atau customer di luar itu cetak di Plaza Kreasi? Keunggulannya di sini ya tentunya deadline itu tadi Mbak Nuris. Yang pertama deadline. Maksudnya deadline itu kita bisa memenuhi deadline mereka dengan cepat. Nah, karena moto kita kan menjaga kepercayaan konsumen nih Mbak Nuris. Nah, makanya dengan menjaga kepercayaan konsumen ini kita kasih deadline yang pertama. Kedua, kita kasih hasil yang maksimal. Yaitu tadi Mbak Nuris, karena kalau menurut Plaza Kreasi ya, tanpa adanya kepercayaan konsumen kita bukan apa-apa Mbak Nuris. Gitu. Itu keunggulan dari Plaza Kreasi. Jadi nanti mereka puas bisa balik lagi ya. Mereka puas balik lagi gitu terus ya. Benar banget. Ya begitulah obrolan kita di hari ini. Semoga apa yang kita obrolin, semoga apa yang kita bincangkan tadi itu banyak manfaatnya untuk teman-teman yang nonton di rumah. Gitu ya. Ada pesan-pesan mungkin Mas? Oke, kalau kalian di rumah mau cari vendor percetakan, tentukan pilihanmu karena pilihanmu menentukan kualitasmu. Terima kasih ya Mas untuk waktunya hari ini. Baik Mbak Nuri, sama-sama. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Oke.